Today, we would like to present our presentation about matter and energy. Before that, let me introduce ourselves. My name is Kaledinda Azahra, you can call me Kalia, with student number 041. And my friends? My name is Nurhaliza Juliana, you can call me Liza, with student number 037. And my name is Aurelia Putri Ramadhani, you can call me Aurel, with student number 032. Okay, check it out! Oke guys, jadi di Matter Energy ini akan membahas 6 topik. Yang pertama ada Classification of Matters, yang kedua ada States and Properties of Matters, yang ketiga ada Temperatur, yang keempat ada Energy, yang kelima ada Specific Heat, dan yang terakhir ada Energy and Nutrition. Nah, sebelumnya mari kita lihat peta konsepnya dulu. Nah, di situ tertera ada Matter and Energy. Nah, Matter itu bisa berupa padatan, cairan, ataupun gas. Dan bisa berupa pure substance atau zat murni dan juga mixtures atau campuran. Nah, selanjutnya zat murni itu bisa dibagi menjadi elemen and compounds. Lalu untuk campuran sendiri bisa menjadi homogeneous dan heterogeneous campuran. Nah, untuk energi sendiri itu dipengaruhi oleh particle motion, as heat, dan dihitung menggunakan calories or joules, menggunakan temperature change, specific heat, mass, and heat equation. Oke, yang pertama ada classification of matters. Matters is anything that has mass and occupies space. Nah, jadi materi ini adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Nah, matters ini ada di sekitar kita ya. Lalu, all of this material is matters. The different types of matters are classified by their composition. Jadi, perbedaan tipe dari materi ini diklasifikasikan berdasarkan komposisinya. Oke, kita masuk ke pure substance atau zat murni. All matters is made of extremely small particles called atom. Much of matters is made of atoms bound together in definite arrangement called molecules. A pure substance is a matter that consists of just one type of atom or one type of molecule. Nah, jadi zat murni ini adalah sesuatu yang hanya terdiri dari satu tipe atom atau satu tipe molekul saja. Oke, sekarang kita masuk ke elemen and compounds atau elemen dan senyawa. Yang pertama ada elemen. An element, the simplest type of a pure substance, is composed of only one type of atom, such as sulfur, iron, or aluminium. Silver is composed of silver atom, iron of iron atoms, and aluminium of aluminum atoms. Nah, bisa dilihat juga pada gambar, aluminium itu terdiri dari banyak atom aluminium. Nah, selanjutnya ada compounds atau senyawa. A compound is also a pure substance, but it consists of atoms of two or more elements, always chemically combined in the same proportion. For example, in the compound water, there are two hydrogen atoms for every one oxygen atom, which is represented by the formula H2O. This means the water always has the same composition of H2O. Nah, oke guys, sekarang kita masuk ke campuran atau mixtures. In a mixtures, two or more different substances are physically mixed. Much of the matters in our everyday lives consists of mixtures. The air we breathe is a mixture of mostly oxygen and nitrogen gases. Tea, coffee, and ocean water are mixtures too. The proportion of substance in a mixture are not consistent but can vary. For example, two sugar-water mixtures may look the same, but the one with the higher ratio of sugar to water will taste sweeter. Nah, sekarang kita masuk ke homogeneous and heterogeneous. A homogeneous mixture, also called a solution, the composition is uniform throughout the sample. Familiar examples of homogeneous mixtures are air, which consists oxygen and nitrogen gas, and seawater, a solution of salt and water. Nah, jadi homogeneous mixture ini also called larutan. Biasa disebut dengan larutan. Nah, contohnya itu seperti udara yang mengandung oksigen dan juga nitrogen, dan juga air laut yang mengandung garam dan juga air. Selanjutnya ada heterogeneous. In a heterogeneous mixtures, the components do not have a uniform composition throughout the sample. The components appear as two separate regions. A mixture of oil and water is heterogeneous because the oil floats
on the surface of the water. Nah, jadi contoh dari heterogeneous ini adalah campuran minyak dan air. Karena minyak itu mengambang di atas larutan air, tidak bisa menyatu. Nah, kita masuk ke bab 2 yaitu states and properties of matters. Oke, jadi matters itu bisa berupa padatan, cairan, dan juga gas. Nah, oke, untuk lebih jelasnya kita bisa melihat tabel 3.3 yaitu perbedaan antara solid, liquid, and gas berdasarkan karakteristiknya seperti bentuk, volume, jarak antar partikel, interaksi antar partikel, dan pergerakan partikel. Nah, berdasarkan bentuknya, untuk padatan sendiri memiliki bentuk yang tetap. Lalu untuk liquid dan gas itu bentuknya sesuai dengan wadahnya. Lalu untuk volume, solid dan liquid mempunyai volume yang tetap. Tapi jika gas itu volumenya memenuhi volume dari wadahnya. Lalu untuk letak antar partikel, padatan memiliki letak yang tetap dan sangat dekat. Untuk liquid memiliki jarak yang acak tetapi dekat. Lalu untuk gas sendiri memiliki jarak yang sangat jauh. Lalu untuk interaksi antar partikelnya, solid dan liquid itu mempunyai interaksi yang sangat kuat. Lalu untuk gas itu sama sekali tidak memiliki interaksi. Nah, kalau untuk movement of partikel sendiri, padatan itu bergetar di posisi yang tetap. Untuk liquid, bergerak pelan di antara sekitarnya. Lalu untuk gas itu bergerak cepat dan keluar. Nah, contohnya dari padatan sendiri itu ada es, garam, dan juga besi. Lalu untuk cairan ada air, minyak, dan vinegar. Untuk gas sendiri ada water vapor, helium, dan air. Nah, kita bisa lihat dari gambar di samping, water as a liquid takes the shape of its container. Nah, jadi water itu memiliki bentuk sesuai dengan wadahnya. Lalu, gambar sebelahnya, a gas takes the shape and volume of its container. Nah, jadi volumenya itu memenuhi dengan bentuk wadahnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke properties of matters, yang terdiri dari sifat fisika dan perubahan fisika. Selanjutnya ada sifat kimia dan perubahan kimia. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa melihat ke tabel 3.3, Summary of Physical and Chemical Properties and Change. Nah, untuk sifat fisika sendiri, a characteristic of a substance yang meliputi color, shape, odor, luster, size, melting point, or density. Lalu untuk perubahan kimia, a change in a physical property that retains the identity of the substance yang meliputi a change of stage, a change in size, or a change in shape. Nah, kemudian untuk sifat kimia, a characteristic that indicates the ability of a substance to form another substance. Meliputi paper can burn, iron can rust, dan silver can tarnish. Lalu untuk perubahan kimia, a change in which the original substance is converted to one or more new substance. Nah, jadi itu tuh membentuk satu atau lebih zat baru. Contohnya, paper burns, iron rust, and silver tarnish. Nah, selanjutnya untuk contoh dari perubahan fisika dan kimia, kita bisa melihat ke tabel 3.4. Contoh dari perubahan fisika, yang pertama, water boils to form water vapor. Yang kedua, paper is cut into tiny pieces of confetti. Yang ketiga, sugar dissolves in water to form a sugar solution. And the last, iron has a melting point of 1538 derajat Celcius. Oke, kita lanjut ke contoh dari perubahan kimia. Yang pertama ada water and calcium combine explosively. Yang kedua, paper burns with a bright flame and produces heat as carbon dioxide and water vapor. Yang ketiga, heating sugar from a smooth caramel colored substance. Enggak salah. Yang ketiga ada heating sugar from a smooth caramel colored substance. And the last, iron, which is gray and shiny, combines with oxygen to form orange red iron oxide. Oke teman-teman, sekarang kita akan memasuki poin yang ketiga, yaitu temperatur atau suhu. Dalam ilmu sains, suhu mengukurnya menggunakan Celsius dan Kelvin. On the Celsius scale, there are 100 units between the freezing point 0 Celsius and the boiling point 100 Celsius. Jadi, di dalam Celsius memiliki titik beku
yaitu 0 derajat Celcius dan titik didihnya 100 derajat Celcius. On the Fahrenheit scale, there are 180 units between the freezing point 32 Fahrenheit and the boiling point 212 Fahrenheit of weather. Berikut ini adalah gambar yaitu 3.4. Nah, itu dimana perbedaannya suhu Fahrenheit, Celcius, dan Kelvin. Nah, jadi di sini itu ada percobaan. Nah, di dalam wadah itu berisi air didih dan diberikan termometer yang menunjukkan Fahrenheit, Celcius, dan Kelvin. Nah, berikut ini ada juga suhu titik didihnya dan suhu normalnya dan titik bekunya. Oke, baik, yang sekarang kita memasuki poin yang keempat, yaitu energi. Almost everything you do involves energy. When you're running, walking, dancing, or thinking, you're using energy to do work. In fact, energy is defined as the ability to do work. Suppose you are climbing a steep hill and you become too tired to go on. At that moment, you don't have the energy to any more work. Now, suppose you sit down and have lunch. In a while, you will have obtained energy from the food and you will be able to do more work and compared to cleaning. Jadi, setiap kita melakukan pekerjaan, kita membutuhkan suatu energi. Nah, seperti kita melakukan aktivitas nih, kayak berlari, berjalan, berpikir. Nah, semua itu kita kan pasti membutuhkan asupan seperti kayak asupan gizi atau enggak kayak waktu istirahat. Jadinya kita membutuhkan supaya mengganti kehabisan kita saat kita melakukan aktivitas. Energi kinetik dan potensial. Kinetic energy is the energy of motion, and its object that is moving has the kinetic energy. Potential energy is determined by the position or composition of substance. A boulder resting on top of a mountain has potential energy because of location. Jadi kinetic energy itu energi yang bergerak. Jadi setiap benda yang bergerak itu disebut dengan energi kinetik. Nah, energi potensial itu tergantung pada posisi benda tersebut. Seperti ada batu yang berada di gunung. Nah, itu tuh apabila benda itu jatuh, maka itu akan berubah menjadi energi potensial. Oke, yang selanjutnya adalah heat dan energi atau panas dan energi. Panas dan energi yang terkait dengan gerakan partikel. An ice cup feels cool because heat flows from your hand into the ice cup. Jadi, es batu akan terasa dingin karena panas mengalir dari tangan Anda ke dalam es batu. The faster the particles move, the greater the heat or thermal energy of the substance. Jadi semakin cepat partikel yang bergerak, semakin besar panas energi atau besar panas energi dari zat tersebut. Dalam es batu, partikel bergerak sangat lambat. Saat panas ditambahkan, maka pergerakan itu akan meningkat. Akhirnya, partikel memiliki energi yang cukup untuk membuat es batu mencair saat berubah dari padat menjadi cair. Untuk selanjutnya adalah unit of energy atau satuan energi. The SI of energy at work is the joule or pronoun joule. The joule is a small amount of energy, so scientists use the kilojoule or kg, 1000 joule. The heat water for 1 cup of tea, you need about 75,000 joule or 75 kilojoule of heat. Jadi, satuan SI dalam joule itu bermakna joule. Joule itu adalah partikel yang kecil sehingga para ilmuwan menggunakan kilojoule atau 1000 joule. Untuk memanaskan suatu cangkir teh, kita membutuhkan perkiraan 75.000 joule atau 75 kilojoule. Nah, di sini abis ini ada sebuah tabel yaitu tabel 3.6 yang menggambarkan seberapa jumlah energi yang dibutuhkan untuk memanaskan sesuatu yang kita butuhkan. You may be more familiar with the unit calorie or cal from the Latin caloric meaning heat. The calorie was originally defined as the amount of energy or heat needed to rise the temperature of 1 gram by water by 1 Celsius. Now, 1 Celsius is defined as exactly 4
34.184 Joule. Nah, jadi kita lebih familiarnya untuk kalori itu dalam satunya kal atau bahasa kali artinya kalori yang bermakna panas. Sekarang kalori biasanya didefinisikan berapa panas suhu untuk yang kita dapatkan untuk menaikkan 1 gram air dalam 1 derajat Celcius. Sekarang 1 kalori didefinisikan 4,184 Joule atau 4,184 Joule per 1 kalori. Untuk 1 kilokalorinya dibutuhkan adalah 1000 kalori atau 1 kilojoule dibutuhkan untuk 1000 kalori. Nah, berikut ini adalah persamaannya, yaitu 1000 kalori per 1000 kilokalori dan 1 kilokalori per 1000 kalori, dan begitu sebaliknya. Berikut ini adalah tabel 3.6 yang membahas tentang berapa energi yang kita butuhkan dalam sehari-hari. Oke, kan pertama kan ada di bagian bawah nih. Ini berapa energi yang kita dibutuhkan untuk pada saat kita tidur dalam 1 jam. Nah, semakin kita naik semakin ke atas, itu berarti semakin banyak energi yang dibutuhkan. Seperti yang paling tinggi ini yaitu energi dari matahari dalam perharinya, yaitu 10⁻26. Oke, next kita bakal lanjut ke materi specific heat. Di sini mulai dari sini materinya kita bakal hitung-hitungan. Oke, the specific heat or SH for a substance is defined as the amount of heat or Q in calories for joules needed to change the temperature of exactly one of a substance by exactly 1 Celsius. To calculate the specific heat for a substance, we measure the heat in calories or joules, the mass in grams, and the temperature change written as delta T. Kalor jenis suatu zat didefinisikan sebagai jumlah kalor dalam kalori untuk joule yang diperlukan untuk mengubah suhu tepat 1 dengan suatu zat dan tepat 1 derajat Celcius. Untuk menghitung kalor jenis suatu zat, kita mengukur panas dalam kalori atau joule, massa dalam gram, dan perubahan suhu yang ditulis dengan delta T. Nah, di sini ada rumusnya teman-teman, rumus dari specific heat itu sendiri, yaitu ada Q per mass dikali delta T. Q itu sendiri panas, mass itu berat atau massa, dan delta T itu perubahan suhu. Untuk satuannya Q itu ada kal or joule, terus kalau massa itu gram, dan delta T-nya itu derajat Celcius. The specific heat for water is written using our definition of the calorie and joule. Kalor jenis untuk air ditulis menggunakan definisi kita tentang kalori dan joule. Nah, di sini ada contohnya yaitu SH for H2O, yaitu sama dengan 1,00 kal per gram derajat Celcius, atau sama dengan 4,184 joule per gram derajat Celcius. If we look at table 3.7, we see that 1 gram of water requires 1 calor or 4,184 joule to increase its temperature by 1 Celsius. The specific heat of water is about 5 times the specific heat of aluminium. Aluminium has a specific heat that is about twice that of copper. However, adding the same amount of heat or 1 kal or 4,184 joule will raise the temperature of 1 gram of aluminium. Nah, kalau kita tinjau dari tabel 3.7, kita bisa lihat bahwa 1 gram air membutuhkan 100 kalori atau 4,184 joule untuk menaikkan suhunya dengan 1 derajat Celcius. Kalor jenis air kira-kira 5 kali kalor jenis aluminium. Aluminium memiliki panas spesifik sekitar 2 kali lipat dari tembaga. Akan tetapi, penambahan jumlah kalor yang sama atau 100 kalori atau 4,184 joule akan menaikkan suhu 1 gram aluminium. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, tabel 3.7 itu ada specific heats for some substance. Di situ ada elementsnya, ada aluminium, copper, gold, iron, silver, and titanium. Dan untuk komponnya di situ ada amonia, etanol, sodium klorid, dan water.
Nah, next nih teman-teman, kita punya contoh soal yaitu menghitung specific heat. Contoh soalnya itu ada, what is the specific heat in joule per gram derajat Celcius of lead if 57, joule raises the temperature of 35,6 gram of lead by 12,5 derajat Celcius. Nah, jadi yang pertama itu kita harus analisis dulu nih, yang di soal tuh diketahui apa aja sih gitu, biar kita gampang menghitung menghitung angka-angka tadi pas nanti udah dimasukin ke dalam rumus. Itu yang pertama itu diketahuinya itu ada Q itu 57, joule, 57,0 joule. Terus ada M-nya itu 35,6 gram of lead, dan delta T-nya itu ada 12,5 derajat Celcius. Q itu adalah panasnya, M itu masanya, dan delta T-nya itu perubahan suhunya. Yang dicari apa sih? Yang dicari itu specific heat of lead dalam satuan joule per gram derajat Celcius. Nah, terus yang kedua nih, kita masukin rumusnya. Yaitu rumusnya kan SH sama dengan heat atau Q ya, terus per mass atau M dikali delta T. Nah, terus kita langsung substitusiin aja rumus sama angka yang tadi udah diketahui. SH, terus Q-nya itu tadi 57 joule, terus dibagi masanya itu 35,6 gram, dan dikali delta T-nya itu 12,5 derajat Celcius. Nah, hasilnya itu 0,128 joule gram derajat Celcius. Oke, next, sekarang kita masuk ke materi heat equation atau panas persamaan. When we know the specific heat of a substance, we can calculate the heat loss or gain by measuring the mass of the substance and the initial and final temperature. We can substitute these measurements into the specific heat equation, that is rearranged to solve for heat, which we call the heat equation. Ketika kita mengetahui panas spesifik suatu zat, kita dapat menghitung panas yang hilang atau panas yang diperoleh dengan mengukur massa zat dan suhu awal dan akhir. Kita dapat mengganti pengukuran ini ke dalam persamaan panas spesifik yang disusun ulang untuk menyelesaikan panas yang biasa kita sebut persamaan panas. Nah, di situ ada rumusnya teman-teman, yaitu kita turunin dari rumus specific heat tadi. Itu ada rumus SH sama dengan Q per M dikali delta T. Terus kita turunin ruas kanan dan ruas kiri, itu kan ada yang dipindah tuh. Delta T-nya kita pindah ke ruas kiri, yaitu M sama delta T-nya itu kita pindah ke ruas kiri, dan kita pindah juga nanti ke ruas kanan. Jadi sama-sama dikali di ruas kiri dan di ruas kanan itu ada, jadinya M dikali delta T dikali SH sama dengan Q per M dikali delta T dikali M dikali delta T. Nah, yang di ruas sebelah kanan itu kita coret, M-nya sama-sama dicoret, delta T-nya sama-sama dicoret. Nah, jadilah ketemu rumus Q sama dengan M dikali delta T dikali SH. Nah, ini untuk mencari persamaan panas rumusnya. Jadi, panas sama dengan massa dikali perubahan suhu dikali specific heat. Oke, next, sekarang kita ke contoh soal dari menghitung panas yang hilang. Di sini kan ada deskripsinya teman-teman, nanti teman-teman baca aja. Untuk contoh soalnya itu langsung aja nih ke how many kilojoules are lost when the body temperature of a surgery patient with a blood volume of 5.500 ml is cooled from 38,5 derajat Celcius to 33,2 derajat Celcius. Nah, yang ditanyain itu adalah berapa kilojoule yang hilang bila suhu tubuh pasien operasi dengan volume darah 5.500 ml didinginkan dari 38,5 derajat Celcius menjadi 33,2 derajat Celcius. Yang pertama, kayak tadi kita analisis dulu apa yang ada di soalnya, yaitu di soal itu diketahui 5.500 ml darah itu sama aja 5.500 gram darah yang sudah didinginin dari suhu 38,5 derajat Celcius ke 33,2 derajat Celcius. Nah, yang ditanyain itu berapa kilojoule panas yang hilang. Nah, terus kita tuh harus cari
temperature change-nya dulu atau delta T-nya, karena kan di situ belum diketahui ya teman-teman. Jadi delta T-nya itu adalah suhu dari yang tertinggi ke suhu dikurangi suhu yang rendah, yaitu 38,5 derajat Celcius dikurangi 33,2 derajat Celcius, yaitu hasilnya 5,3 derajat Celcius. Nah, abis itu baru kita mencari heat equation itu sendiri. Yang pertama itu kan ada specific heat dari water. Di situ kan ditulis ya di dalam kurung itu ada assume that the specific heat and density of blood is the same as for water. Jadi kita harus mencari dulu nih specific heat waternya itu berapa. Nah, kalau yang tadi di materi yang sebelumnya itu specific heat water itu sendiri sama aja 4,184 joule per gram derajat Celcius. Nah, kalau misalkan ini kan kita harus itu kan dari kilojoule dari joule ke kilojoule ya teman-teman. Kita harus ganti dulu dari joule ke kilojoule, itu 1 kilojoule itu sama dengan 1000 joule atau 1000 joule per 1 kilojoule. Nah, baru deh kalau udah ketemu semuanya baru kita substitusiin rumus sama angkanya. Yaitu rumusnya itu kan tadi rumus mencari panas yang hilang itu adalah Q dikali Q sama dengan M dikali delta T dikali SH. Nah, M-nya itu kan tadi diketahui ya teman-teman 550 gram. Itu 550 mili blood itu sama dengan 550 gram darah yang udah didinginin. Nah, ya, jadi dapatlah tuh M-nya 5500 gram dikali delta T-nya tadi yang udah kita hitung itu 5,3 derajat Celcius, terus dikali sama specific heat water, karena kan tadi darah itu udah tercampur sama air, jadi kita masukin specific heat water 4,184 joule per gram derajat Celcius. Terus jangan lupa juga dikali, karena kita mau ngubah ke kilojoule, dari joule ke kilojoule itu 1 kilojoule per 1000 joule. Nah, itu tinggal kita coret terus kita hitung hasilnya sama dengan 120 kilojoule. Gitu teman-teman. Oke, next sekarang kita masuk ke contoh soal mencari persamaan panas. Nah, di situ ada soal ya, when 655 joule in added to a sample of ethanol, its temperature rises from 18,2 derajat Celcius to 32,8 derajat Celcius. Yang ditanyain, what is the mass in grams of the ethanol sample? Jadi berapa massa dalam gram untuk ethanol sampelnya. Nah, yang pertama kayak tadi kita cari dulu nih apa yang diketahui sih di dalam soal itu. Nah, yang diketahui dalam soal itu ada panasnya yaitu Q, yaitu 655 joule, heated from 18,2 derajat Celcius to 32,8 derajat Celcius. Nah, yang kita tanya itu berapa gram dari etanolnya kan. Nah, terus kita cari lagi nih temperature change-nya yaitu atau delta T-nya, yaitu suhu yang terbesar dikurang suhu yang terkecil, yaitu 32,8 derajat Celcius dikurangin 18,2 derajat Celcius, hasilnya itu 14,6 derajat Celcius. Terus step ketiga kita otak-atik rumus dulu, yaitu rumusnya itu kan Q per M dikali delta T dikali SH. Nah, karena kita mau mencari massa, jadi kita otak-atik dulu, kita turunin M yang pindah ruas ke kiri, jadi Q per delta T dikali SH. Nah, baru deh kita substitusiin tuh rumus yang tadi udah kita dapetin sama angka-angka yang sudah diketahui, yaitu tadi M sama dengan 655 joule itu Q-nya, terus per delta T-nya itu 14,6 derajat Celcius, dan specific heat-nya itu 2,46 joule gram derajat Celcius. Kenapa sih 2,46 joule per gram derajat Celcius? Yaitu karena kita bisa lihat ya teman-teman, specific heat dari etanol itu ada di tabel 3.7 yang sebelumnya tadi udah ditampilin. Nah, itu hasilnya dapat 18,2 gram. Next, sekarang kita masuk ke materi heat exchange. Heat gain equals heat loss.
atau pertukaran panas, penambahan panas, dan kehilangan panas. If a piece of metal is dropped into a container of cold water, the metal cools and the water warms until they are both at the same temperature. We assume that the heat lost by the metal is equal to the heat gained by the water. The heat equation allows us to calculate the heat gained by the water. Because the heat loss and heat gain are equal, we can use the heat equation again to calculate the specific heat of the metal. Jika sepotong logam dijatuhkan ke dalam wadah yang berisi air dingin, logam tersebut mendingin dan air menjadi hangat hingga suhu keduanya sama. Nah, kita menganggap bahwa panas yang hilang oleh logam sama dengan panas yang diterima oleh air. Persamaan panas memungkinkan kita menghitung panas yang diperoleh air karena kehilangan panas dan perolehan panas sama. Kita dapat menggunakan persamaan panas untuk menghitung panas jenis logam. Jadi, panas yang tadinya kan logam ini panas, terus abis itu kita masukkan ke dalam air dingin. Nah, air dinginnya itu kita anggap suhunya itu jadi sama-sama yang logam ini karena suhu yang ada di logam ini udah terserap oleh air itu. Next, sekarang kita masuk ke contoh soal dari heat exchange atau pertukaran panas. Nah, intinya di situ dia ada chromium metal, itu ada 44 gram piece of chromium metal at 58,3 derajat Celcius is dropped into a beaker containing 20 gram of water at 24,6 derajat Celcius. All the heat lost by the metal heat the water. The final temperature of the water and metal is 31,0 derajat Celcius. Calculate the specific heat in joule per gram derajat Celcius of chromium. Jadi yang kita mau cari itu adalah specific heat dari chromiumnya. Nah, yang pertama itu kita seperti biasa kita analisis dulu apa yang diketahui nih di soal, yaitu di soal itu ada 44 gram of metal. Itu ini untuk yang 44 gram of metal itu ada delta T-nya itu 58,3 derajat Celcius dikurang 31,0 derajat Celcius, yaitu hasilnya itu 27,3 derajat Celcius. Nah, kalau yang di 20 gram of water itu delta T-nya ada 31,0 derajat Celcius dikurangi 24,6 derajat Celcius sama dengan 6,4 derajat Celcius. Nah, yang kita tanya itu specific heat dari metal. Nah, terus yang kedua, step kedua itu kita tulis dulu nih. Kita cari dulu heat equation-nya, yaitu Q sama dengan M dikali delta T dikali SH. Nah, Q sama dengan M ini kita mencari massa specific heat dari water ya teman-teman. Itu ada masanya itu 20 gram dikali delta T dari water itu 6,4 derajat Celcius. Dan dikali tadi specific heat dari water itu 4,184 joule per gram derajat Celcius. Itu hasilnya 540 joule. Nah, untuk step yang ketiga itu kita langsung kalkulasiin untuk keseluruhannya. Specific heat untuk keseluruhannya itu rumus specific heat yaitu Q per M dikali delta T sama dengan Q-nya itu tadi dapat 540 joule per 44 gram itu karena yang dicari itu specific heat dari metal chromium, jadi kita pakai massa dari metal itu sendiri yaitu 44 gram dan kita pakai juga delta T-nya dari metal karena kan yang mau dicari itu specific heat dari metal ya teman-teman. Jadi 540 joule per 44 gram dikali 27,3 derajat Celcius itu hasilnya 0,45 joule gram derajat Celcius. Oke, next teman-teman kita bakal masuk ke materi yang terakhir itu energi dan nutrition. Nah, di sini kita nggak bakalan bahas hitung-hitungan lagi karena kita bakal masuk ke teori yaitu energi and nutrition itu atau energi dan nutrisi. The food we eat provides energy to the work in the body which includes the growth and repair of cells. Carbohydrates are the primary fuel for the body. But if the carbohydrate reserve are exhausted, fats and then proteins are used for energy. For many years,
In the field of nutrition, the energy from food was measured as calories or kilocalories. The nutritional unit calorie atau cal with an uppercase C is the same as 1000 cal or 1 kilokalori. The international unit kilojoules or kg is becoming more prevalent. Nah, makanan yang kita makan memberikan energi untuk melakukan pekerjaan di dalam tubuh kita yang meliputi pertumbuhan dan perbaikan sel dalam tubuh kita. Karbohidrat merupakan bahan bakar yang utama nih bagi tubuh manusia. Tapi, apabila cadangan karbohidrat habis yang ada dalam tubuh kita, maka lemak dan protein digunakan untuk energi. Nah, selama bertahun-tahun di bidang gizi, energi dari makanan diukur sebagai kalori atau kilokalori. Nah, satuan dari nutrisi kalori itu sendiri ada cal dengan huruf kapital C atau sama dengan 1000 kal atau 1 kilokalori. Nah, kilojoule itu biasa sudah menjadi satuan internasional. Jadi mungkin teman-teman udah sering dengarnya itu kilojoule, bukan kal atau kalori gitu. Next, di sini kita punya alat dari laboratori nutrisi, yaitu in the nutrition laboratory, foods are burned in a steel container called a calorimeter to determine their energy value, or kcal per gram or kg per gram. A measured amount of water is added to fill the area surrounding the combustion chamber. The food sample is burned, releasing heat that increases the temperature of the water from the known mass of the food and water. As well as the measured temperature increase, the energy value for the food is calculated. We assume that the energy absorbed by the calorimeter is negligible. Nah, di laboratorium nutrisi, makanan dibakar dalam wadah baja yang disebut kalorimeter untuk menentukan nilai energinya, atau dalam satuan kilokalori per gram atau kilojoule per gram. Nah, sejumlah air terukur ditambahkan untuk mengisi area di sekitar ruang bakar. Sampel makanan dibakar, melepaskan panas yang meningkatnya suhu air. Dari massa makanan dan air yang diketahui, maka bisa kita ukur nilai energi makanan dihitung. Kami berasumsi bahwa energi dapat diserap oleh kalorimeter dan yang lainnya diabaikan gitu. Nah, di sini tuh ada contoh alatnya, teman-teman. Di sini ada kabel pengait, terus ada termometer, terus ada wadah yang terisolasi, terus ada ruang bakarnya, terus ada contoh sampel makanannya, sama yang terakhir itu ada airnya. Next, kita di sini ada energy values for foods atau nilai energi untuk makanan. The energy values for food list in table 3.8 are the kilocalories or kilojoules obtained from burning 1 gram of carbohydrate, fat or protein. Using these energy values, we can calculate. Nah, di sini kita bisa tahu ya teman-teman, kalau kita mau lihat nilai energi untuk makanan itu nanti ada kita tampilin di slide 3.8. Di tabel 3.8 adalah kilokalori atau kilojoule yang diperoleh dari pembakaran 1 gram karbohidrat, lemak atau protein. Dengan menggunakan nilai energi, kita dapat menghitung nih, kalau misalnya kita mau mencari kilokalori, yaitu kilokalori sama dengan gram dikali kilokalori per gram. Gramnya dicoret, gramnya sama-sama dicoret, jadinya dapat kilokalori. Nah, kalau kilojoule juga sama, gram dikali kj per gram, terus gramnya dicoret, jadinya kilojoule sama dengan kj. On packaged food, the energy content is listed on the nutrition fact label, usually in terms of the number of calories or kilojoules for one serving. The composition and energy content for some foods are given in table 3.9. The total energy in kilocalories for each food type was calculated using energy values in kilocalories.
Total energy in kilojoules was calculated using energy values in kilojoules. The energy for each food type was round off to the tens place. Pada makanan kemasan, kandungan energi tertera pada label fakta gizi biasanya berupa jumlah kalori atau kilojoule untuk satu porsi. Nah, komposisi dan kandungan energi untuk beberapa makanan disajikan pada tabel 3.9 yang nanti bakal kita kasih tunjuk. Energi total dalam kilokalori untuk setiap jenis makanan dihitung dengan menggunakan nilai energi dalam kilokalori. Nah, energi total dalam kilojoule dihitung dengan menggunakan nilai energi dalam kilojoule juga. Nah, energi untuk setiap jenis makanan dibulatkan ke dalam satuan puluhan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada tabel 3.9 yaitu composition and energy content for some foods. Di sini ada apple, banana, beef, broccoli, carrots, chicken, egg, milk, potato, salmon, dan steak. Nah, di sini ada ini kan makanannya, terus ada karbohidratnya berapa, ada lemaknya berapa, ada proteinnya berapa, dan ada energi yang bakal kita terima buat dalam tubuh kita tuh ada berapa. Itu kan ukuran makanannya juga beda-beda ya teman-teman. Jadi ukuran karbohidrat, ukuran lemak, sama ukuran protein dan energinya juga beda-beda. Nah, nanti untuk teman-teman bisa dilihat lagi lebih detail. Oke teman-teman, karena semua materi dari kelompok kami sudah selesai, jadi di sini kita bakal ngadain kuis nih teman-teman. Nah, di sini kuis kita itu bersifat kelompok ya teman-teman. Nah, kita tuh udah ngelaksanain kuis ini dan nanti kita bakal kasih nih cuplikan kuisnya pas kita lagi ngelaksanain kuis ini.